ketika terdapat sebuah entitas dalam suatu benda bertuah, maka energinya hampir bisa selalu untuk ditelusuri. Dan itulah yang kemudian menjadi patokan Mbah Wira untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan apakah suatu benda itu bertuah atau tidak, apakah suatu benda itu berhodam atau tidak. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, bagi yang ada di dalamnya tamu penalam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas, bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini, hari Minggu 9 Juni 2024 jam 20 petang, kita sedang melayani klien nomor 9590. Beliau menerawangkan sebuah cincin batu. Ya, cincin batu ini Mbah Wira periksa dengan beberapa metode. Terlepas beliau belinya di mana, harganya berapa, atau siapa praktis yang ritual, Mbah Wira tidak tanya ya, supaya hasil terawangan itu tetap objektif. Jadi baik buruknya hasil terawangan itu harus disampaikan dengan sejujur-jujurnya, dengan sebaik-baiknya, terlepas siapa pembuatnya. Meskipun itu pembuatnya adalah Mbah Wira sendiri, Mbah Wira akan menghindari untuk bertanya. Ya anggap saja ada dukun lain yang menggunakan emas sebagaimana yang Mbah Wira pakai. Dan apabila hasil terawangan itu ternyata kosong, ya ini nggak ada kodamnya, kemudian si klien pun ngeklaim bahwa itu buatan Mbah Wira sendiri, maka Anda boleh klaim garansi dan itu gratis ya. Tata caranya ada di video Mbah Wira, nanti oleh admin akan ditaruh thumbnailnya dalam video dan linknya di kolom deskripsi. Baik, kita kembali ke klien nomor 959. Jadi Mbah Wira nggak tahu ini benda buatan siapa. Yang jelas benda ini Mbah Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Nah, dari vibrasi energi kita akan tahu bahwa ada beberapa jenis energi yang terkandung dalam satu benda. Yang pertama yaitu energi alam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam. Energi alam bisa masuk ke dalam suatu benda dengan dua cara. Yang pertama yaitu masuk sendiri secara otomatis tanpa diolah. Yang biasanya benda-benda seperti ini kita sebut dengan mustika. Contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kol buntat dan lain sebagainya. Sementara yang kedua adalah energi alam bisa masuk ya ke dalam suatu benda dengan diolah oleh manusia. Ada banyak ilmu, banyak teknik, banyak metode yang bisa digunakan untuk memanipulasi energi alam agar bisa masuk ke dalam satu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Ya, contohnya yang Mbah Wira kuasai ada ilmu sangkan panan dumadi. Misalnya, praktisi lain dengan ilmu yang berbeda pun bisa juga ya memasukkan atau memanipulasi energi alam ke dalam satu benda. Karena yang namanya praktisi ya di Nusantara ini jenisnya, macamnya, ragamnya ada banyak sekali. Kita kembali. Mbah Wira merasakan ada energi alam dalam benda ini. Ya, kalau kita melihat dari bendanya nampaknya ini bukan energi alam yang masuk secara otomatis ya, nampaknya ini diolah oleh manusia. Mbah Wira menangkap ada aura berwarna hijau yang menandakan bahwa benda ini memiliki tuah dalam hal healing atau pengobatan yang baik. Untuk level energinya dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 70 gitu ya. Nah, ini energinya udah aktif karena memang karakter dari energi itu mudah untuk digunakan, mudah untuk dioperasikan. Selama Anda menggunakan benda itu, selama Anda membawa benda itu, maka tuahnya otomatis jalan. Hal ini didukung juga ya oleh hasil riset ya. Mbah Wira itu suka ngulik. Ngulik itu mencoba-coba banyak hal, mencoba-coba banyak ilmu, mencoba-coba banyak teknik. Salah satu yang terakhir yang Mbah Wira kulik itu adalah metode tabaruk. Jadi pembuatan media dengan pakem tabaruk. Nah, media dengan pakem tabaruk ini mengandung energi yang sangat positif. Dan ketika media itu dikantongin oleh pemiliknya, oleh juragannya, maka tuahnya otomatis jalan. Dan itu ada testimoninya. Nanti oleh admin akan ditaruh ya di video. Jadi ada salah seorang klien dari pembeli azimatnya Mbah Wira, itu Mbah Wira bonusi. Dia membeli azimat berkodam, Mbah Wira bonusi azimat yang pakem tabaruk. Jadi yang mengandung energi alam yang sangat positif. Dan itu benar, dikantongi, gang beberapa menit setelah itu dia dapat uang cash ya, dikasih bosnya hadiah cuma-cuma ya. Jadi ya itulah kelebihan azimat tersebut mengandung energi, karena memang energi sifatnya ketika dia sudah aktif maka ketika dibawa tuhannya otomatis jalan. Dan itu udah dibuktikan sendiri. Ini Mbah Wira nggak sedang jualan ya, karena toh bendanya ini juga nggak ngerti punyanya siapa atau dari dukun mana, tapi memang karakter benda yang mengandung energi itu seperti itu. Nanti testimoninya akan ditaruh admin dalam video, jadi Bapak Ibu bisa membaca sendiri bagaimana sih ketika suatu benda itu mengandung energi, maka ketika benda itu dibawa otomatis tuahnya itu jalan. Terlepas siapapun pembuatnya, selama
pakem yang digunakan benar, selama memang bendanya mengandung energi, maka tuah itu bisa dinamakan oleh siapapun yang membawa benda itu. Asik ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah energi dari manusia atau energi dari praktisi yang meritualkan. Ada banyak metode yang bisa digunakan ya untuk memanipulasi energi manusia, memanipulasi energi diri sendiri untuk kemudian dimasukkan atau diinjeksikan ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah ya. Salah satunya ada teknik blessing, kemudian ada teknik peranan dan lain sebagainya. Ada banyak teknik yang bisa digunakan. Nah, untuk benda dari klien nomor 9590 ini kalau menurut Mbak Wira nggak mengandung energi manusia. Yang ketiga adalah energi dari entitas astral. Mbak Wira menangkap ada sosok entitas astral dalam benda ini ya. Untuk aura ya, karakter energi. Jadi energi itu kan memiliki spektrum. Nah, spektrum itulah yang kita lihat ya sebagai aura. Aura itu adalah vibrasi energi yang memunculkan warna. Warna itu yang kita sebut dengan aura. Nah, aura dari entitas astral yang mendiami benda ini itu dominan adalah coklat hijau. Coklat sendiri adalah tuah proteksi yang bagus, sedangkan hijau adalah tuah healing atau penyembuhan yang bagus. Memang healing itu dekat hubungannya dengan penyembuhan ya. Kenapa? Karena sebelum sesuatu itu disembuhkan atau sebelum sesuatu itu diobati pasti dipagari dulu. Supaya apa? Tidak datang penyakit susulan atau tidak datang serangan susulan. Sehingga serangan yang sudah ada itu kemudian bisa dibereskan kayak gitu. Nah, untuk melihat lebih rinci bagaimana entitas astral yang ada dalam benda ini, Mbak Wira menggunakan metode visualisasi. Itu adalah suatu metode yang bisa digunakan untuk menangkap tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran suatu entitas astral dalam benda bertuah. Mbak Wira menangkap sosok raksasa besar ya, tinggi, disebut juga dengan Buto ya. Kalau menurut Mbak Wira ya, dari karakter energinya ini mirip dengan Buto. Memang energinya dingin ya. Buto itu memiliki karakter yang umum ya, atau mayoritas Buto itu dingin. Walaupun ada Buto yang memiliki energi tidak dingin, tapi mayoritas Buto itu memiliki energi dingin. Oleh karenanya Buto itu sangat baik menjadi penyeimbang kodam-kodam dari golongan ras Om Yang. Kenapa? Karena Om Yang itu rata-rata memiliki karakter yang panas, energinya itu panas, sehingga ketika didampingi oleh Buto jadi netral gitu ya. Ini teori ya, teori. Tapi pada prakteknya ya kembali ke masing-masing individu, karena pasti ada individu yang anomali atau bersifat unik yang memiliki karakter energi yang berbeda dengan pada umumnya gitu. Jadi pada umumnya gudeg itu rasanya manis, tapi ada juga gudeg yang rasanya gurih gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi ada keumuman karakter, namun tetap ada 1-2 entitas yang bersifat anomali. Kita kembali. Jadi kalau menurut Mbak Wira ini Buto ya, dia karakternya dingin, energinya dingin. Kalau menurut Mbak Wira ya, ketika Mbak Wira periksa itu, Mbak Wira mendapat gambaran dia berasal dari pegunungan. Berarti ini jin daratan, jin yang tinggal di daratan. Usianya kira-kira 4.000 tahun ya. 4.000 itu tua. Karena standar tua Mbak Wira itu 3.000. Kalau 4.000 itu ya udah tua ya. Dengan level power sekitar 90. Itu ya sudah kuat. Kalau di atas 90 itu namanya istimewa. Sampai 90 sampai 95 itu istimewa. Di atas 95 itu langka namanya, karena jarang dijumpai atau jarang ada. Kalaupun ada, jarang mau jadi kodam pendamping manusia gitu. Jadi usianya 4.000 dengan level sekitar 90. Tentu yang namanya level usia dan level energi ini tiap praktisi pasti punya standar yang berbeda-beda ya. Karena tidak ada alat ukur pasti untuk mengetahui usia dan level dari entitas astral. Beda dengan kalau kita mengukur berat ya, ada namanya timbangan atau neraca kan. Beras sekilo di Papua dengan beras sekilo di Aceh sama-sama sekilonya, pasti ditimbang sama karena ada alat ukurnya. Tongkat panjang 1 meter di Kalimantan dengan tongkat panjang 1 meter di Bali dengan di NTT pasti sama. Kenapa? Karena ada alat ukurnya. Nah, kodam ini kan usia dan powernya nggak ada alat ukurnya, sehingga cuma bisa dikira-kira. Sama seperti kalau kita melihat manusia, oh kira-kira manusia ini usianya sekian kayak gitu. Jadi jin pun juga begitu, kita metodenya dengan mengira-kira. Makanya Mbak Wira mengeluarkan standar usia. Mbak Wira itu punya standar usia tua itu 3.000. Kalau udah di atas 3.000 maka lantas kita sebut dengan tua. Kemudian ini adalah grey entitas ya. Grey entitas itu peralihan antara white dan dark. Ini aman tanpa dampak negatif ya. Kemudian kalau untuk tuanya lebih ke arah proteksi, pastilah keselamatan dan jaga diri. Kemudian ada healing ya, pengobatan. Manusia itu sifatnya wajib mengobati, wajib berusaha. Sementara kesembuhan ya, sembuh atau tidak itu kuasa Tuhan. Misal ya, Anda membelah kayu, tangan Anda kena parang.
apakah yang akan Anda lakukan? Nggak mungkin kan Anda biarin aja, hidup matinya ada di tangan Tuhan. Ya tetanus beneran Pak kalau kena parang. Yang bener gimana? Larikan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, dijahit. Habis dijahit diobati, antiseptik kan gitu. Kalau setelah dijahit diobati tetap mati, ya berarti memang jatah usianya segitu. Tapi kita wajib berusaha, ya wajib mengobati. Nah kalau tangan Anda kena parang, kemudian Anda cuman afirmasi kodam, ya kodam aku afirmasikan kepada dirimu untuk menyembuhkan lukaku, ya nggak bisa. Kalau Anda pengen sembuh dari tangan yang terkena parang, ya datang ke dokter Pak, dijahit, ya dijahit. Itu namanya usaha nyata atau ikhtiar lahiriah. Kodam itu ikhtiar batiniah. Contoh, ikhtiar lahiriahnya apa tadi? Tangannya udah dijahit, udah diobati, kasih antiseptik. Nah lalu Anda mengafirmasi kodam, baik kodam aku perintahkan padamu untuk membantu proses penyembuhan ini agar berjalan lebih cepat. Nah itu bisa. Ikhtiar lahiriahnya tunaikan dulu, ya. Baru kemudian iringi dengan ikhtiar batiniah, itu bisa. Kalau tanpa ikhtiar lahiriah lalu ujuk-ujuk hanya ikhtiar batiniah, ya kurang pas, ya kurang pas. Contoh lagi, Anda adalah misal punya toko, ya punya toko. Lalu Anda afirmasi kodam, baik kodam aku perintahkan padamu membuat tokoku ini laris manis, pembelinya banyak. Ya nggak bisa Pak, kalau tokonya nggak Anda buka. Kecuali tokonya Anda buka, lalu dagangan Anda pajang, bersih, rapi, wangi, pelayanannya cepat, afirmasi Pak. Kodam perintahkan supaya penglaris dagangan. Nah itu mantap. Kalau tokonya aja nggak dibuka, gimana Anda bisa mengafirmasi si kodam akan menglarisi dagangan Anda? Nggak bisa. Tokonya aja nggak dibuka kok gitu. Jadi tetap ada usaha nyata yang harus kita lakukan. Baru kemudian diiringi dengan ikhtiar batiniah melalui afirmasi benda-benda yang bertuah, ya. Anda tersangkut kasus korupsi, dituduh korupsi. Kodam aku perintahkan padamu untuk membuat koruptor yang asli mengaku. Ya nggak bisa Pak. Ya nggak bisa. Kecuali Anda menyewa detektif, Anda menyewa KPK, Anda menyewa polisi, ya minta bantuan, ya Anda berikan bukti-bukti. Biasanya namanya betul pembuktian terbalik ya. Misalnya kok kamu punya harta sekian, pembuktian terbalik ini Pak. Hartanya itu dapat dari sini Pak. Ini jualan sawah orang tua Pak. Terus kemudian yang ini dapat hadiah Pak, kalau yang ini hasil jualan Pak, ada toko kelontong di sana Pak, kalau yang ini ada hasil dari tambak Pak misalnya. Harta-harta Anda tunjukkan, itu pembuktian terbalik. Baru oh iya benar ternyata dia kaya bukan karena korupsi, bisa dibuktikan harta bendanya. Terus yang korupsi ini siapa? Tunjukkan. Waktu itu ada orang namanya ini Pak, kayaknya ini juga terlibat bermain di sini-sini. Nah itu baru Anda afirmasi kodam bantu supaya pelaku aslinya terkuak, itu bisa. Tapi kalau Anda diem aja cuma nangis kemudian afirmasi pada kodam untuk membuktikan bahwa Anda tidak korupsi, ya nggak bisa Pak. Karena apa? Usaha nyatanya nggak ditunaikan. Gitu ya. Kita kembali. Jadi inilah penjelasan bahwa kodam ya kodam, tapi harus ada usaha nyata yang dilakukan Pak untuk menjadi jalan masuk bagi tuah ya dari si kodam atau benda bertuah tersebut. Kita lanjut. Jadi selain proteksi ya, kemudian healing pengobatan, Mbah Wira punya tuah, Mbah Wira merasakan dia juga punya tuah untuk kewibawaan. Kewibawaan itu mirip dengan pengasihan ya. Kalau pengasihan itu membuat seseorang itu nampak menarik ya, karena lucu, imut, menggemaskan ya. Kalau kewibawaan itu kebalikannya, nampak gagah, berwibawa, jantan dan maju. Tapi sama tujuannya, sama-sama di pengasihan, cuman beda jalan yang ditempuh. Contoh ya, contoh. Ini contoh ya, kapan hari itu ada yang komen gini, kalau memang Raditya Dika itu pakai ASEAN, kenapa Mbak Wira itu tidak sekaya Raditya Dika? Bukan itu maksudnya. Ini contoh. Contoh itu for the example. Misal ada dua presiden, yang satu adalah Pak SBY, yang satu adalah Pak Jokowi. Maka untuk menggambarkan tuah kewibawaan yang paling tepat itu adalah contohnya itu Pak SBY. Ya, Pak SBY itu apa? Gagah, berwibawa, ganteng, maco, nampak dewasa dan matang. Orang seneng Pak ngelihat beliau. Kenapa? Karena nampak jantan dan berwibawa. Itu contoh tuah kewibawaan. Kalau pada Pak Jokowi itu lebih ke pengasihan. Kenapa? Karena kalau dibilang gagah, kalah gagah sama Pak SBY. Kalau dibilang jantan dan berwibawa juga enggak. Tapi beliau kelihatan ramah, lucu, senyum, ya kan? Sehingga membuat orang juga senang. Jadi sama-sama membuat orang senang,
tapi beda arah, beda jalan yang ditempuh. Ini contoh. Kalau pada artis ada nggak? Ada. Contohnya Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier. Kalau Deddy Corbuzier itu contoh kewibawaan. Bukan berarti Deddy Corbuzier pakai kodam kewibawaan, bukan. Ini contoh. Ini contoh. Jadi membuat orang lain senang dan suka dengan memanipulasi pikiran ya, agar kita itu terlihat lebih gagah dan berwibawa. Kalau Raffi Ahmad tuh contoh nyata dari tua pengasihan. Contoh ya, bukan berarti mereka pakai kodam pengasihan, bukan, tapi contoh ya, efek dari kodam pengasihan itu seperti itu. Jadi ini ada kewibawaan, proteksi, dan healing atau pengobatan. Ada boleh bertanya tuah lain seperti gini, Mbah, ini katanya iklan ada tuah kerezekiannya. Kalau menurut Mbak Wira ada nggak tuah kerezekiannya? Nah itu Anda boleh bertanya ya. Tapi kalau untuk kerezekian pada benda ini, kalau menurut Mbak Wira enggak. Jadi ini murni di proteksi, kewibawaan, kemudian healing, pengobatan gitu. Kemudian ini aman ya, tanpa dampak negatif. Kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang, karena terbuat dari serbuk gaharu murni tanpa campuran parfum atau bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi bagus atau baik untuk merawat energi dari benda-benda bertuah. Nah ini namanya usaha nyata. Namanya usaha nyata. Jadi ngiklankan itu namanya usaha nyata. Mbak Wira udah iklankan. Ada yang namanya dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang, terbuat dari gaharu murni. Itu kelebihan-kelebihannya Mbak Wira perkenalkan ya. Dari gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun, secara aroma soft, lembut. Dia merupakan mixing atau campuran dari 3 jenis gaharu, sehingga menimbulkan aroma yang sangat maksimal, sangat baik, sangat rileks, sangat soft ya, untuk sebagai aromaterapi oke, untuk merecovery energi dari benda-benda bertuah juga oke. Jadi untuk kodam aman, untuk manusia juga nyaman gitu. Nah ini namanya usaha nyata. Nanti orang yang ngedengar iklan ini akan dipengaruhi gitu loh Pak, dengan kodam penglaris dagangan. Wah ini Mbak Wira punya dagangan bagus nih, oke nih, ada diskon loh 30% di Shopee, dari 150.000 tinggal 100.000 aja. Beli Nah, ketika memutuskan untuk beli, disitulah usaha nyata plus kodam plus doa kepada Tuhan, hasilnya closing gitu loh ya. Jadi jangan cuma aku afirmasikan kepada kodam untuk membuat daganganku laris manis, tapi aku nggak ngiklan, aku nggak usaha menjelaskan, aku nggak berusaha membuka tokoku. Nah itu keliru ya. Lah kenapa kok seperti ini perlu dibahas? Karena banyak orang yang memiliki mindset yang salah, bahwa dikira kalau udah punya kodam maka dia nggak usah ngapa-ngapain, tinggal rebahan maka duit berdatangan. Nggak seperti itu. Kita tetap harus melakukan usaha nyata. Sebagaimana orang yang kalau pelihara tuyul ya, dia harus tetap usaha nyata, minimal keliling pasar kan, gendong si tuyul supaya si tuyul tahu ini pos-pos yang mau diambil gitu. Jadi tetap ada usaha nyata, bukan hanya sekedar ongkang-ongkang lalu duit berdatangan. Terima kasih, demikian hasil terawangannya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000? Apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000? Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang, sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000,
mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbak Wira ngecek azimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbak? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbak untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbak Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbak Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbak Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbak Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.